HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Hidup bagaikan wayang, manusia adalah wayang. Aku bagai kidalang dan langkahku adalah wayang. Maka jadilah ia langkah-langkahku ibarat wayang. Ia silayan hidupku, hitam dan merah ibarat wayang. Tali temali. Pemirsa HiTV, kita jumpa lagi dalam TOS, tayangan on the spot HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan breaking point berupa tontonan, bersitatanan, dan memberi tuntunan untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti kita karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Diah Parisia, kita awali dengan breaking point pilihan, dilanjutkan dengan acara menarik lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama HiTV Channel 3. Tali temali mengikat erat layar hidupku. Takdir dan nasib mengikat erat jalan hidupku. Aku bagai kidalang dan langkahku adalah wayang. Maka jadilah ia langkah-langkahku ibarat wayang. Ia silayan hidupku, hitam dan merah bagaikan wayang. High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah media yang sangat sederhana, sekolah rumah dari Rumah Hindu Dharma. Hai semua swindu para Pemirsa HiTV, kita jumpa lagi dalam High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan mengedukasi siswa-siswi Hindu belajar dari rumah. Ada 4 program High Schooling, Excited Game, Lokakarya, Tutur Sebelum Tidur, dan Selaras Kurikulum. Kali ini kita akan belajar Selaras Kurikulum, konsep Trinity yang sangat aktual kita pelajari saat ini tentang iman, imun, aman. Seperti apa imun, iman, dan aman yang sedang didengung-dengungkan pemerintah untuk melaksanakan protap kesehatan? Mari kita belajar bersama. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Kalian lagi belajar apa? Dia Tantri, Kak. Oke, Dia Tantri. Tentu sastra itu sangat banyak mengandung nilai-nilai ajaran serada dan bakti juga. Tapi kita lebih tepatnya sekarang belajar mengenai Trinity. Apakah kalian sudah pernah mendengar sebelumnya tentang Trinity? Belum, Pak. Nah, jadi Trinity itu adalah iman, imun, dan aman. Nah, khusus di iman, kita selalu menekankan kepada ajaran agama Hindu, yaitu Tattva. Tattva inilah yang sering disebut sebagai pedoman manusia dalam bertindak atau sumber dari manusia itu bertindak. Istilahnya iman. Jadi bagaimana penguatan serada dan bakti. Serada itu merupakan keyakinan, bakti itu adalah merupakan
keteguhan atau kesungguhan dari umat Hindu di dalam melaksanakan baktinya ke hadapan Nusa Yang Dewasa. Tentu ada 5 serada bakti: Brahma serada, Atma serada, Karma Pala serada, Punarbawa serada, dan Moksa itu sendiri. Itu dari iman. Kemudian untuk imun mungkin ditambahkan oleh Kak. Apakah adik-adik pernah mendengar ataupun melihat di televisi ataupun melihat di iklan terkait dengan pesan ibu? Pernah, Kak. Pernah. Nah, apa saja terkait pesan ibu itu? Apa ada yang tahu? Belum ya. Salah satunya yaitu adalah kita harus memahami yang namanya imun. Apakah adik-adik tahu apa itu imun? Belum. Nah, jadi imun itu merupakan sistem kekebalan tubuh yang diciptakan oleh tubuh kita untuk menolak segala virus dan juga bakteri yang berasal dari luar tubuh kita. Terkait dengan hal ini, dalam ajaran agama Hindu kita kenal dengan istilah susila, yaitu berbuat yang baik. Nah, dalam susila ini salah satu daripada imun yang harus kita lakukan yaitu adalah selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak, dan juga selalu rajin mencuci tangan. Hal itu yang bisa kita lakukan untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita atau imun kita sendiri. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Cara bijaksana hindari corona. Bersihkan hati nurani dari dosa, agar terhindar dari buta corona. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Bersihkan bala dari jiwa dan raga. Nah, sekarang kakak akan simpulkan apa itu imun, iman, dan aman, yaitu konsep daripada Trinity. Nah, tadi dijelaskan oleh Kak Chandra, yaitu iman, peningkatan serada dan bakti. Jadi peningkatan bakti itu tidak hanya kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, tetapi bakti kita terhadap catur guru, yaitu guru swadhyaya, guru rupaka, guru pengajian, dan guru bisisa. Nah, guru swadhyaya kita bakti terhadap Ida Sang Hyang Widiwasa, sembahyang setiap hari, mengikuti ajaran-ajaran agama Hindu. Kemudian bakti kita terhadap guru rupaka, mengikuti pesan ibu seperti Kak Ellen tadi katakan, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak dan bersih-bersih. Kalau berkeluaran itu tetap harus dilaksanakan itu supaya tidak tertular penyakit-penyakit dari luar. Nah, kemudian bakti terhadap guru pengajian, mengikuti dan menerapkan semua ajaran-ajaran budi pekerti dari sang guru. Guru di sekolah, tidak hanya guru di sekolah, tetapi guru di alam semesta ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah guru wisesa, bakti kita terhadap pemerintah, tidak melawan aturan-aturan pemerintah, selalu turut dan patuh terhadap semua aturan-aturan hukum dan sosial yang berlaku di negara kita tercinta. Nah, apabila semua itu sudah harmonis dan semua sudah terlaksana, maka tujuan daripada agama Hindu tahu apa? Yaitu moksatam Gadita ya Caiti Dharma, yaitu kesejahteraan kita di alam semesta ini, kesejahteraan kita di alam akhirat. Apabila itu semua sudah terlaksana, maka moksa yang akan kita dapatkan menyatu dengan Ida Sang Hyang Widiwasa sebagai tujuan akhir daripada agama Hindu. Jadi itu konsep Trinity penting untuk kita laksanakan. Oke, sesuai dengan penjelasan Kak Igi, sangat jelas sekali tentunya ya. Apakah kalian sudah paham dan mengerti tentang iman, imun, dan aman? Sudah. Pemirsa TV, demikian tadi selaras kurikulum belajar konsep Trinity, iman, imun, dan aman. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk kita bersama. Sampai jumpa dalam high schooling berikutnya. Salam damai, Channel 3. Pemirsa TV, kita jumpa lagi dalam What's Wartam on the Spot. Kali ini kita tengah berkumpul di antara orang-orang intelektual yang sedang membahas dan menggagas tentang gerbong baru bernama Dimahi, Divisi Intelektual Muda Hindu Indonesia. Seperti apa serunya, kita ikuti jelajah tanpa kata menganyam mozaik budaya.
adalah teman, agama adalah sahabat. Maka bertemanlah dengan seni, berkawanlah dengan ilmu, dan bersahabat dekatlah dengan agama. Saya Andini Sucika untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa ITV, kita jumpa lagi di Kedai Ngopi Esko, ngobrol inspiratif, exploring, sharing, dan coaching dalam rubrik Kupas Warta mengupas tulisan majalah Warta. Saya Dian Parisia, didampingi Kak Chandra Prawardhana, salah satu penulis Warta yang akan membedah tulisannya di majalah Warta edisi 69, Siapa Pahlawan Hindu Dharma. Seperti apa setelah yang satu ini? Dipersembahkan oleh Butik Buku Hindu, altarnya Pustaka Dharma. Tersedia buku-buku utama, adat, agama, dan kebudayaan Bali. Tersedia juga kidung-kidung surgawi, lagu-lagu liturgi Hindu, hingga Begawat Gita multimedia. Butik Buku Hindu Wartam, Jalan Nangka Selatan, 29A, Denpasar, Bali. Pemirsa ITV masih di Kedai Ngopi Esko. Kak Chandra, Ngopi Orti. Becek-becek dia. Nah, di Warta edisi 69 ini Kak Chandra menulis pahlawan kering. Nah, kalau pahlawan di mata Kak Chandra sendiri itu seperti apa nih, Kak? Baik, terima kasih dia. Pemirsa ITV dimanapun Anda berada, jadi pahlawan itu sendiri adalah seseorang yang telah berjasa di dalam melakukan aktivitasnya. Jadi ada sebuah tonggak atau momentum yang telah ditinggalkan. Itulah yang disebut sebagai pahlawan. Demikian ya. Nah, pahlawan kering, gerakan inovasi pelajar daring. Ini judul yang sangat menarik nih, Kak. Lalu apa yang Kak Chandra maksud dengan pahlawan kering tersebut? Baik, terima kasih dia. Jadi pahlawan kering ini kita awali dengan istilah kering. Saat pandemi Pankoper ini terjadi, itu adalah sebuah sasa merana atau sering disebut sebagai penyakit ya, atau istilahnya adalah kering. Nah, tetapi secara istilah leksikalnya kering tersebut bisa diartikan sebagai istilah yang positif. Jadi ibarat sebuah kata kalau kita kemas dengan pemaknaan yang positif, walaupun itu terlihat negatif, kering itu penyakit, namun kalau dicari secara oposisi binernya, ada dua binernya, baik dan buruknya. Baiknya apa? Kering ini disingkat menjadi sebuah istilah yang memiliki makna, yaitu gerakan inovasi pelajar daring. Nah, jadi seseorang atau pemirsa ITV Channel 3 jadinya lebih berpikir secara inovasi, tidak memikirkan hanya Pankoper saja, penyakit saja, tetapi berpikir bagaimana mengedepankan yang namanya pembelajaran di saat pandemi COVID itu, saat pandemi Pankoper ini terjadi, lewat pahlawan, menjadi seorang pahlawan, gerakan yang menginovasi sebagai seseorang pelajar saat daring itu. Apa yang bisa dilakukan kira-kira? Gitu dia. Nah, Kak Chandra, terakhir nih, pemirsa ITV pasti masih penasaran nih, apa sih yang ingin Kak Chandra sampaikan tentang pahlawan kering ini kepada pemirsa ITV nih, Kak? Baik, terima kasih dia. Jadi yang ingin saya sampaikan lewat tulisan pahlawan kering ini adalah bagaimana caranya atau langkah-langkah yang perlu dilakukan secara konkret atau nyata. Misalkan saja saat pembelajaran daring berlangsung, bisakah kita untuk membentuk karakter bersama? Misalkan antara guru dengan siswanya di rumah menerapkan yang namanya karakter building, pembentukan karakter. Ini adalah inovasi yang dilakukan. Yang kedua adalah bisa mewujud nyatakan apa yang telah dipelajari lewat daring tersebut ke dalam bentuk aksiologis atau ke dalam bentuk tindakannya. Demikian kira-kira dia. Terima kasih ya Kak Chandra. Pemirsa ITV, demikian tadi uraian singkat tentang pahlawan kering. Jika pemirsa ingin tahu lebih jelas tentang pahlawan kering, bisa baca majalah Wartam edisi 69 halaman 63 tentang Siapa Pahlawan Hindu Dharma. Saya Dian Parisia dan Kak Chandra Prawardhana mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dalam ngopi berikutnya. Salam damai Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Inilah
Pemirsa ITV, demikian tadi TOS, tayangan on the spot yang telah mewarnai ruang dan waktu Anda. Saya Diah Parisia mewakili seluruh kru HiTV Channel 3 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja Andalah pahlawan kami yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat Dharma. Maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam TOS berikutnya. Salam damai Channel 3. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.